Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi nih di live-nya SBU. Malam ini kita lagi launching umroh plus Singapura di harga 25 juta. Kita tunggu yang lainnya gabung dulu ya. Dari mana aja nih teman-teman yang udah live, yang udah gabung di live, boleh tulis dong di kolom komen sambil kita tunggu yang lainnya gabung. Hari ini SBU lagi launching paket terbarunya SBU Umroh plus Singapura, start dari Singapura, start dari Surabaya teman-teman, start dari Surabaya. Waalaikumsalam Kak Raisa Hijab. Ada Kak Yesi nih dari Banyuwangi. Ada Mbak Husnul dari Lampung. Ada Kak Diko. Bekasi nih ada Bu Entin. Ada Bu Kadian dari Surabaya, dari Cikarang hadir, Masya Allah. Teman-teman selamat bergabung. Aku mau kasih tahu kalian kalau baru aja SBU launching keberangkatan umroh plus Singapura start dari Surabaya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang rumahnya domisili Jawa Timur. Jangan lewatkan kesempatan kali ini teman-teman. Baru aja kita launching sekitar beberapa menit yang lalu. Alhamdulillah ini terakhir sudah ada 16 orang ya teman-teman ya, 16 orang yang sudah daftar. Kita buka untuk 45 seat, jadi masih sisa banyak. Semoga teman-teman semua kebagian ya. Jadi teman-teman bisa dengerin liveku ini untuk aku jelasin apa aja yang akan kalian dapat, harganya dan lain-lain. Kalian please dengerin supaya kalian gak salah paham, supaya kalian tidak membeli kucing dalam karung. Kalian paham mulai awal sampai akhir ya. Oke, kita mau jelasin dulu ya mulai dari awal nih. Untuk umrohnya include-nya apa aja, lalu yang akan kalian yang belum termasuk apa aja akan aku spill di live ini. Jadi aku akan jelasin dulu ya, baru nanti setelah aku jelasin teman-teman bisa tulis pertanyaannya ya. Nanti kolom tanya jawab, sesi tanya jawab akan aku jelaskan setelah aku selesai menjelaskan kepada kalian ya. Oke, jadi umroh yang baru kita buka adalah umroh plus Singapura, startnya dari Surabaya. Kalau kalian sudah gabung di grup tele, teman-teman sudah bisa lihat PDF-nya lengkap seperti ini. Sampai jadwal-jadwalnya udah aku kasih lengkap. Jadi teman-teman udah tahu apa aja detailnya. Buat teman-teman yang masih belum jelas dengan paket ini, akan aku jelaskan ya mulai dari awal. Kita baru aja launching beberapa menit yang lalu. Dan umroh kali ini adalah umroh plus Singapura ya. Jadi umroh plus kalian dapat jalan-jalan gratis dari SBU ke Singapura. Kapan? Waktunya adalah bulan Februari 2025. Jadi masih kurang berapa ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kurang 7 bulan lagi. 7 bulan lagi, masih ada waktu 7 bulan lagi. Dan kali ini keberangkatannya start Surabaya. Jadi teman-teman yang domisilinya Jawa Timur boleh nih ikutan. Mumpung SBU bikin keberangkatan start Surabaya. Biasanya kan selalu startnya Jakarta, Kuala Lumpur. Kali ini startnya Surabaya teman-teman. Jadi kalian bisa hemat di ongkos, tidak perlu ke Jakarta dulu. Tapi kalian bisa mulai di Bandara Juanda Surabaya. Oke, biayanya 25.800.000 ya. Biayanya 25.800.000, startnya dari Surabaya. Hotelnya di Madinah kita pakai hotel bintang 3 teman-teman. Buat kalian yang tanya, Mbak Evi hotelnya apa? Aku nggak bisa jawab karena gini teman-teman. Ketika sebuah travel, menurutku ini menurut pendapatku ya, ketika sebuah travel sudah mencantumkan nama hotel, itu sudah termasuk akad teman-teman. Dan aku tidak mau menyalahi akad, karena kan ini kurang 7 bulan. 7 bulan, misalkan aku bilang Hayah Golden, hotel yang biasanya SBU pakai. Kan aku belum tahu 7 bulan lagi Hayah Golden ini masih ada apa enggak. Jangan-jangan Hayah Golden sudah tutup.
Atau jangan-jangan pas tanggal tersebut Hyatt Golden sudah di booking travel lain sehingga full. Nah, kalau aku pindah hotel, namanya aku menyalahi akad, karena walaupun kita tulis Hyatt Golden atau setaraf, menurut pahamku teman-teman tidak ada hotel yang setaraf dengan Hyatt Golden, karena namanya setaraf itu harus setaraf jaraknya, setaraf kamarnya, setaraf lokasinya, setaraf makanannya. Jadi aku menghindari untuk menyebutkan nama hotel, aku hanya menyebutkan bintangnya aja. Kita akan nginep di hotel bintang 3, tapi insya Allah di Madinah itu SBU selalu pakai hotel yang jaraknya dekat, jadi jangan khawatir. Lalu di Mekah pun kita juga di hotel bintang 3 juga. Lalu di Singapura kita akan nginap 1 malam teman-teman. Nah, penginapan di Singapura itu, karena Singapura itu harganya mahal banget ya teman-teman, hotel ya. Kita nginepnya itu insya Allah di dorm. Atau kalau yang di Singapura ini masih bisa menyesuaikan ya. Menyesuaikan, nanti akan diinfo ulang hotelnya di mana. Tapi intinya kita nginepnya itu mungkin kita akan nginepnya di dormitory teman-teman. Karena hotel di Singapura itu sangat mahal kalau yang untuk hotel sekamar berdua. Adanya pun itu di daerah Geylang. Di daerah Geylang itu terakhir sekarang itu sekamar udah di atas 1 juta lebih per malamnya, dan itu pun kamarnya super sempit banget. Jadi untuk hotel di Singapura kita akan menginap di dormitory 1 malam. Jadi rutenya kita dari Surabaya, kita akan terbang ke Singapura dulu, nginap semalam, baru besoknya kita akan jalan-jalan di Singapura. Jadi lumayan lah, kalian selain umroh, kalian juga dapat jalan-jalan city tour di Singapura. Lalu pesawatnya kita pakai Singapore Airlines mix dengan Scoot. Februari kemarin aku sudah bawa jamaah umat 7. Rutenya sama, kita umroh tapi kita nggak ada city tour, kita cuma transit di bandara aja. Kita juga pakai pesawat Singapore Airlines dan Scoot, dan Masya Allah pesawatnya the best. Aku kira aku tuh sudah underestimate ya teman-teman ya. Kalau yang Singapore Airlines-nya sih bagus, memang dia termasuk di jajaran nomor 1 lah ya di dunia. Tapi kalau Scoot-nya itu kan anaknya dari Singapore Airlines. Dia kan anaknya, termasuk pesawat LCC. Aku tuh udah anggapanku udah nggak enak nih Scoot. Ternyata teman-teman di atas ekspektasiku, ternyata pesawatnya gede dan nyaman, dan makanannya enak banget, dan lidahnya masih lidah kita ya, lidah Asia Tenggara. Dan yang paling aku suka dari Scoot, dia itu setiap kali waktunya snack. Jadi tiap kali kita terbang, kita tuh dapat snack teman-teman, dapat makan besar 1 kali dan snacknya 1 kali. Dan mereka tuh niat banget, si snacknya ini dapat kayak pouch, dan pouch itu rata-rata sama jamaah itu dibawa pulang jadi oleh-oleh. Bukan hanya itu, aku kan selalu ngingetin sama jamaah, Bu, Pak, tolong nanti kalau kita terbang, misalkan kita dapat fasilitas selimut, tolong jangan dibawa ya. Ternyata di Scoot malah sama pramugaranya itu disuruh bawa teman-teman. Kan kita terbangnya pas siang, jadi nggak dingin. Tapi kan kita dapat selimutnya itu dipres ya, selimutnya itu dipres, kayak betul-betul masih selimut baru, dipres. Dan selimutnya Scoot itu bagus banget, warnanya kuning, gambarnya kartun gitu ya. Dan itu kita disuruh bawa, bahkan beberapa orang yang selimutnya nggak dibawa itu sama pramugarinya itu suruh bawa aja Bu, bawa aja buat oleh-oleh. Jadi kita berangkat, waduh, aksen Jawa Timurnya keluar nih gara-gara start dari Surabaya jadi budal ya teman-teman. Kita berangkat dari Surabaya, lalu kita pulang. Jadi kita dapat totalnya itu 2 selimut. Kita dapat 2 selimut itu ya lumayan lah ya, bisa buat oleh-oleh buat jamaah karena selimutnya bagus, lucu. Jadi makanya kali ini keberangkatan Februari tahun depan tuh kenapa aku mau lagi pakai Scoot, karena aku udah nyoba teman-teman. Aku udah nyoba dan betul-betul rekomen. Makanya aku mau ngulang lagi nih di Februari tahun depan untuk pakai Scoot lagi. Teman-teman yang tanya aku jawab di akhir ya. Aku mau jelasin dulu sebelum jawab pertanyaan kalian. Oke, lalu berangkatnya kapan Mbak Evi? Februari tahun depan, pertengahan Februari tahun depan. Durasinya 13 hari. Makanya kenapa harganya lebih mahal dari harga biasanya umroh SBU yang sekitar 20, 21, 22. Kali ini harganya 25.800.000 karena yang pertama start Surabaya. Pesawat start Surabaya itu emang mahal-mahal teman-teman. Kalian bisa bayangin ya, kalau kalian naik Lion atau Batik Air, itu tiket pesawatnya aja 16 juta loh teman-teman. 16 juta itu tiket pesawatnya aja kalau dari Surabaya. Itu pun kalian naiknya Lion atau Batik Air ya, so-so lah ya pesawatnya.
Dan kenapa mahal? Karena durasinya 13 hari. Jadi kali ini durasinya lebih lama karena orang Surabaya itu beda banget dengan orang Jakarta. Kalau orang Jakarta sukanya karena rata-rata pekerja ya, jadi sukanya rata-rata umrohnya itu yang durasinya itu singkat-singkat. Kalau Surabaya itu malah sukanya durasinya yang lama-lama. Jadi kita turutin nih kali ini, kalian kita turutin. Minta durasinya agak lama, kita lama ini 13 hari durasinya umroh kali ini. Biayanya sudah termasuk apa sih Mbak Evi? 25.800.000 ini biayanya sudah termasuk tiket pesawat PP mulai dari Surabaya ya. Jadi rutenya Surabaya ke Singapura, di Singapura kita city tour, lalu kita terbang ke Jeddah. Pulangnya kita juga ke Singapura dulu untuk transit tapi cuma sebentar, langsung ke Surabaya lagi. Jadi enak, bagasinya kalian nggak perlu beli bagasi tambahan karena bagasinya langsung nyampe di Surabaya. Sudah include bagasinya 25 kilo. 25 kilo teman-teman, banyak banget. Dan kabin, bagasi kabin 7 kilo. Hotel, makan sehari 3 kali, sudah termasuk visa umroh, Cisco Patuh, asuransi selama di Saudi, sudah termasuk bis, mutawif untuk membimbing ibadah kita, city tour Mekah, city tour Madinah, city tour di Singapura, sudah termasuk tour leader dari SBU, start from Surabaya, kalian sudah ditemani dengan tour leader. Jadi SBU ini bukan umroh backpacker atau umroh mandiri ya teman-temannya, semuanya sudah kita atur, sudah kita tata khusus buat kalian. Jadi jangan khawatir, kita keberangkatan demi keberangkatan kita senantiasa berbenah dan insya Allah kita senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk teman-teman semua. Lalu lanjut ya, teman-teman sudah dapat mentoring juga via Zoom. Jadi kalau bedanya umroh di SBU dengan umroh di travel lain, kita tidak pernah cukup dengan 1 kali saja manasik. Karena menurut kita yang perlu kita persiapkan menjelang umroh itu sangat banyak. Makanya semua jamaah SBU kita bekali dengan kursus. Kita kursuskan dulu nih teman-teman ke Pak Ustadz untuk dibimbing apa saja yang perlu kita siapkan, termasuk masalah batin, masalah persiapan hati, persiapan niat, itu betul-betul kita kaji. Makanya kenapa 10 kali pertemuan, karena kita kupas banget tuh sesi demi sesi, kita kupas masalah niat aja 1 pertemuan, kita kupas masalah tawaf aja 1 pertemuan, kita kupas masalah sa'i, cerita di balik sa'i, hikmahnya sa'i, itu aja 1 pertemuan. Jadi betul-betul kita berangkat untuk umroh itu dengan betul-betul bekal ilmu yang cukup itu ya teman-teman. Jadi kalau di SBU kita ada mentoring umroh itu 10 kali pertemuan. Belum lagi mentoring dengan timnya SBU ya, dengan aku, Mbak Lara dan teman-teman, itu untuk membahas seputar operasionalnya selama di sana ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita naik pesawat, bagaimana cara kita menggunakan toilet di pesawat. Karena hal-hal seperti itu menurut sebagian orang remeh, padahal itu adalah hal yang mungkin penting untuk orang-orang yang baru pertama kali umroh. Jadi hal-hal kecil seperti itu akan kita bahas. Jadwalnya seperti apa, kita harus bawa baju berapa, itu kalau di SBU kita bahas detail teman-teman sebelum keberangkatan. Lalu juga sudah termasuk zam-zam 5 liter. Lalu biayanya belum termasuk apa Mbak Evi? Biayanya belum termasuk koper dan perlengkapan. Nah jadi koper, kalian bisa pakai koper di rumah kalian yang sudah ada ya. Koper di rumah kalian yang sudah ada boleh dipakai biar nggak mubadir. Karena kalian berkali-kali umroh lewat travel dapat koper terus nanti mubadir. Bahkan kalau kalian dulu pernah umroh menggunakan travel X ya, travel apapun itu namanya, kalian pakai koper dari mereka pun nggak apa-apa untuk ikut SBU. Kita nggak akan melarang, kita nggak akan sakit hati teman-teman. Kita malah seneng karena kalian nggak mubadir, kalian tidak mengeluarkan uang untuk hal yang mubadir ya. Tapi misalkan kalian belum beli koper, kalian bisa mulai cicil beli koper dulu. Nanti di akhir live ini akan aku spill linknya untuk beli koper yang sesuai dengan koperku yang udah sering aku pakai dan murah dan awet ya, nanti di akhir live ini ya. Jadi belum termasuk kopernya, tapi SBU akan memberikan kalian gratis cover sarungnya koper. Jadi nanti di bandara kopernya bisa seragam semua karena kita kasih gratis cover. Oke. Lalu belum termasuk tiket dari kota masing-masing ke meeting point. Misalkan teman-teman dari Cirebon ya, kan kita kumpulnya di Surabaya.
Jadi harganya belum termasuk tiket dari Cirebon ke Surabaya. Atau teman-teman warga Banjarmasin ya, Banjarmasin itu umrohnya lebih murah kalau lewat Surabaya. Jadi tiket dari Banjarmasin ke Surabaya belum termasuk. Jadi kalian bayar ke SBU 25.800.000, kalian tinggal nambah tiket dari Banjarmasin ke Surabaya. Itu belum termasuk ya. Lalu yang belum termasuk juga keperluan pribadi. Ya, keperluan pribadi, kalian, uang saku dan lain-lain belum termasuk. Juga atribut SBU. Nah, di keberangkatan ini sedikit beda nih karena Masya Allah, tabarakallah, SBU sudah banyak alumninya sehingga banyak sekali alumni yang ikutan lagi. Nah, daripada mubadir, kita kasih gratis, kita kasih jaket terus. Jadi untuk keberangkatan kali ini kalian bisa pilih, bisa pakai jaket SBU atau enggak. Nanti jaket SBU akan kita sediakan secara terpisah dengan tambahan biaya sekitar 200.000 teman-teman. Jadi yang mau beli boleh, yang nggak beli juga boleh, supaya biayanya semakin hemat ya. Lalu kita bahas tentang syarat peserta ya. Syarat peserta tidak ada minimal usia berapapun boleh. Lalu usia 18 tahun ke atas wajib vaksin COVID dan meningitis. Lalu badan dalam keadaan fit. Nanti kalau kalian sudah mendengarkan live ini dari awal sampai akhir dan kalian setuju, kalian bisa hubungi CS SBU ya. Kalau kalian masuk ke profil SBU, di situ ada link ya, di situ ada link, kalian klik aja yang tele, di tele itu nanti ada PDF-nya jelas, kalian bisa ketik format daftar umroh plus Singapura sama kirimkan paspor kalian langsung. Nah, bedanya kalau umroh di SBU dan umroh di travel lain nih teman-teman harus wajib punya paspor. Nah, Mbak Evi, terus gimana nih kalau kita belum punya paspor? Berarti masih belum rezekinya kalian urus paspor dulu, baru nanti kalau sudah punya paspor, nanti tunggu keberangkatan SBU selanjutnya. Kalian pasti tanya, kenapa sih Mbak Evi ikut umroh di SBU harus punya paspor? Oke, aku jelasin ya. Jadi di SBU itu teman-teman prosesnya, saat kalian sudah oke, kita akan minta kalian untuk DP 12 juta rupiah per orang. Kenapa banyak Mbak Evi DP-nya? Kalau di travel sebelah, kita cuma disuruh DP 2 juta, 3 juta, 5 juta udah boleh. Kita udah dapat kwitansi, udah dapat perlengkapan. Nah, itu bedanya. Kalau di SBU kita DP-nya besar, tapi yang kita berikan ke kalian bukan kwitansi ataupun koper ataupun batik, tapi yang kita kasih ke kalian adalah tiket PP-nya langsung. Jadi menurutku teman-teman, di era zaman sekarang di mana banyak sekali penipuan travel umroh, banyak banget orang yang ketipu travel umroh, nggak diberangkatkan, uangnya ditilep, lalu diundur-undur. Nah, di era zaman sekarang yang paling aman sampai saat ini, insya Allah yang pakai metode kayak SBU ini teman-teman. Jadi saat daftar, walaupun masih kurang 7 bulan lagi, tapi teman-teman udah pegang yang namanya tiket PP. Nah, itu hatinya kalian sebagai calon jamaah umroh kalian tenang, aku pun juga tenang sebagai penyelenggara, karena aku nggak perlu takut, khawatir nanti harga tiket naik, harus membebankan jamaah mendekati keberangkatan diminta bayar lagi, itu sudah nggak ada. Insya Allah sampai sejauh ini SBU belum pernah minta tambahan uang ke jamaah mendekati keberangkatan, karena memang kita sudah mengamankan tiket itu pada saat daftar teman-teman. Jadi kalian daftar, kita langsung kasih kalian tiket PP. Nah, tiket PP itu nanti ada kode bookingnya. Kalian bisa masuk ke websitenya Singapore Airlines, bisa ketikan kode bookingnya, nanti akan keluar nama kalian. Di situ pertandanya kita nggak tipu-tipu ya teman-teman, kita memang real membelikan kalian tiket. Bisa kalian cek langsung ke kantornya. Apa? Cepat, aku masih live. Iya, isut. Oke, proses ya. Ya wes, doakan kita semua ya Mbak Lara, supaya teman-teman semua ini ada rame banget nih yang nonton. Ini Mbak Lara teman-teman barusan telepon, dia mau proses isut tiketnya. Nanti ini kalau Mbak Lara sudah isut, nanti aku spill ya ke kalian seperti apa sih tiket yang langsung SBU isut. Oke, lanjut ya. Ini Mbak Lara ganggu aja, aku jadi lupa deh. Jadi sistem kayak SBU ini teman-teman, untuk zaman sekarang, untuk tahun ini menurutku itu paling aman. Karena siapa yang bisa jamin travel walaupun kantornya megah, walaupun gedungnya bertingkat,
walaupun ownernya mobilnya banyak, siapa yang bisa jamin travel tersebut amanah? Nggak ada satupun yang bisa jamin, teman-teman. Makanya sebagai netizen zaman sekarang, calon jamaah umroh, kita harus smart, kita harus mulai pintar nih dalam memilih travel yang seperti apa. Dan SBU hadir sebagai salah satu pilihan buat kalian yang udah males ketipu-ketipu travel. Kita hadir, walaupun banyak banget yang nyinyir ya sama SBU, ini travel murah banget nih, jangan-jangan penipuan. Kalau kita sih, kita nggak mau membela diri ya, tapi kita mau menunjukkan bukti aja, teman-teman. Kita mau menunjukkan bukti bahwa coba deh teman-teman ikut SBU, terus kalian transfer, kita akan kasih kalian tiket PP. Dan tiket PP itu sudah cukup sebagai bukti bahwa teman-teman insya Allah akan berangkat, karena tiket sudah di tangan jamaah. Walaupun kita masih berangkatnya 7 bulan lagi, tapi tiket sudah di tangan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kan tadi biayanya 25.800.000 Mbak Evi. Terus kita kan sudah disuruh transfer 12 juta. Berarti kekurangannya itu nanti bayarnya kapan? Kekurangannya aku akan minta kalian melunasi 1 bulan sebelum keberangkatan. Jadi, kekurangannya dibayar bulan Januari tahun depan. Sekarang masih ada waktu 6 bulan. Jadi kalau sekarang uang kalian baru 12 juta, ikutan aja. Yang penting sudah punya paspor, kalian bisa ikutan, kalian transfer 12 juta, aku akan langsung kasih kalian tiket PP. Selanjutnya teman-teman baru bayar kekurangannya itu bulan Januari. Masih ada waktu 6 bulan lagi untuk nabung. Gitu ya teman-teman, proses daftar umroh di Semua Bisa Umroh. Mohon maaf sekali aku ucapkan kepada teman-teman mungkin yang selama ini mengira, Mbak Evi kenapa sih mau umroh lewat SBU itu susah, daftarnya ribet dan lain-lain. Aku ucapkan mohon maaf, karena memang jujur teman-teman, SBU kita hanya sampai saat ini aku hanya dibantu dengan beberapa tim saja ya. Untuk isu tiket ada Mbak Lara, sekarang dia lagi bawa jamaah umroh plus Mesir. Sekarang mereka sedang ada di Mekah, Masya Allah, kemarin baru menunaikan ibadah umrohnya. Hari ini Mbak Lara lagi di Mekah, sembari bawa jamaah, sembari kita lagi isu tiket. Dan dengan CS-nya SBU yang akan nerima pendaftaran umroh kalian. Jadi aku mohon maaf kalau ada beberapa dari kalian yang responnya sangat lambat. Insya Allah kalau kalian sesuai dengan cara yang udah kita kasih tahu, kalian ke CS bilang dengan format, ketik format daftar umroh plus Singapura, lalu kalian langsung kirimkan paspor kalian, maka CS akan langsung bales pesan kalian dengan mengirimkan nomor rekening kita dan berapa jumlah yang harus kalian transfer. Selanjutnya akan kita proses tiketnya. Semudah itu. Makanya teman-teman gabung grup tele ya. Grup tele kita itu ada. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Nah, ini juga CS-nya SBU nih teman-teman. Makanya kita lagi kejar tayang untuk segera menuhin seat umroh plus Singapura yang start Surabaya. Kali ini warga Jawa Timur, warga Surabaya, saat ini saatnya kalian menjemput panggilannya Allah. Labaik Allahumma labaik. Semoga teman-teman semua dimudahkan oleh Allah segera bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Itu tadi ya teman-teman penjelasanku panjang kali lebar tentang keberangkatan umroh plus Singapura ini. Sekarang aku baca komennya ya teman-teman ya. Aku baca komennya. Bentar, aku baca komen dulu. Kalian yang ada pertanyaan mohon bersabar ya. Kak, kalau 4 keluarga misalnya 2 dewasa 2 anak, harganya berapa ya? Harganya sama teman-teman, anak-anak harganya sama. Mohon maaf, di SBU anak-anak harganya sama teman-teman. Tapi kalau kalian 4 orang, 2 dewasa 2 anak, teman-teman bisa digabung jadi 1 kamar, itu nggak ada tambahan. Karena harga kita tadi ini standar untuk sekamar berempat. Kak, kantornya di mana? Oke, teman-teman yang tanya kantornya SBU ya. Jadi SBU tidak ada kantor, teman-teman. Aku berkantornya di rumah. Rumahku ada di Batu Malang, Jawa Timur. Jadi teman-teman yang mau main ke rumah monggo silakan. Rumahku ada di belakangnya Jawa Timur Park 3, teman-teman. Dekatnya di kawasan Polres Batu. Silakan teman-teman main mampir ke rumah. Doakan ya teman-teman, semoga SBU bisa segera buka kantor di Jakarta insya Allah. Tapi saat ini untuk semua proses kita pendaftarannya by online. Tapi kalau untuk kantor teman-teman mau main silakan. Aku ada di Batu Malang, Jawa Timur.
Assalamualaikum Kak, kami dari Surabaya mau tanya umroh 9 hari. Jadi yang tersedia, yang 9 hari nggak ada ya teman-temannya yang tersedia, yang barusan aku jelaskan, umroh plus Singapura di harga 25,8 juta, durasinya 13 hari, start Surabaya, berangkatnya bulan Februari tahun depan. Kalau sekamar bertiga ada tambahan Kak, kalau sekamar bertiga, satu orangnya tambahannya 2 juta. Yang 13 hari kemana aja? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi aku spill itinerary-nya teman-teman ya. Aku spill itinerary-nya, daftar kemana aja. Oke, bentar. Jadi teman-teman yang baru gabung di live ini, kita lagi bahas tentang keberangkatan SBU. Paket SBU yang terbaru, umroh plus Singapura, startnya Surabaya, durasinya 13 hari, biayanya 25,8 juta. Hari pertama kita akan berangkat dari Surabaya teman-teman, lalu kita akan menginap 1 malam di Singapura. Hari kedua kita akan jalan-jalan nih di Singapura. Aku akan bawa kalian untuk berziarah ke makam Habib Nuh. Habib Nuh ya teman-teman ya, aku akan bawa kalian untuk berziarah ke makam Habib Nuh, lalu kita foto-foto di Merlion, di Garden by the Bay, lalu aku akan ajak kalian ke Masjid Sultan, peninggalan kejayaan Islam ya teman-temannya di Singapura yang sudah hiruk pikuk perkotaan, masih bisa kita nikmati suasana Islamnya di Masjid Sultan dan Arab Street. Setelah itu aku juga akan ajakin kalian kulineran di Singapura, kita makan makanan khasnya Singapura, dan terakhir aku akan ajakin kalian untuk berbelanja. Belum juga berangkat umroh udah belanja ya, nggak apa-apa, siapa tahu kalian mau beli sedikit kenang-kenangan dari negara Singapura, kita akan berbelanjanya pun bukan di tempat yang mahal-mahal. Aku akan ajakin kalian ke Bugis Street. Di Bugis Street kita akan beli oleh-oleh, coklat, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melanjutkan penerbangan kita ke Jeddah. Dari Jeddah kita akan langsung menuju Madinah. Jadi kita ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Oke, lalu hari ketiga kita akan ke Madinah, hari keempat kita masih di Madinah, kita akan city tour. Di Madinah kita akan city tour mengunjungi Jabal Uhud, Masjid Kuba, kebun kurma. Lalu setelah itu hari kelima kita masih di Madinah, dan hari keenam kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk umroh wajib kita ke Mekah di hari keenam. Lalu hari ketujuh kita di Mekah, hari kedelapan kita juga di Mekah plus city tour. Jadi di Mekah kita juga akan city tour mengunjungi Arafah, lalu kita akan lihat suasana di masjid di Musdalifah dan di Jamarot, lalu kita akan ke Jabal Nur, dan kita akan balik ke hotel. Selanjutnya kita akan di Mekah sampai hari ke-12. Hari terakhir kita di Mekah, lalu kita terbang untuk kembali lagi ke Surabaya. Kita akan ada transit di Singapura. Transitnya sebentar, hanya sekitar 3 jaman. Baru kita penerbangan ke Surabaya. Hari ke-13 kita insya Allah akan sampai di Surabaya. Jadi itu adalah jadwalnya teman-teman ya. Jadi ini adalah jadwalnya. Ini sudah lengkap nih dibuatkan oleh SBU. Teman-teman yang mau dapatkan PDF-nya, teman-teman bisa gabung di grup tele-nya SBU. Kalian ke profil TikTok-nya SBU. Nih ya, aku tunjukkan ya teman-teman ya. Kalian bisa ke profil TikTok-nya SBU seperti ini. Bentar ya. Teman-teman yang masih belum gabung di grup tele, bentar, aku mau tunjukkan. Oke, jadi kalian bisa masuk ke profil TikTok-nya SBU ya. Jadi seperti ini kan, ini profil TikTok-nya SBU. Lalu di sini ada link teman-teman. Di sini ada link, tulisannya bit.ly informasi SBU. Nah, ini kalian klik. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini, kalian klik buka. Nah, akan ada seperti ini. Teman-teman klik yang ini, yang paling atas sendiri, kuning ini ya. Ini teman-teman klik paling atas sendiri. Ini ya.
Nah, nanti akan masuk ke grup telenya SBU seperti ini. Di situ di tab yang pengumuman penting, di sini ada PDF-nya seperti yang aku tunjukkan tadi. Teman-teman bisa lihat detailnya di PDF-nya. Berangkatnya kita dari Bandara Juanda, Surabaya. Jadi teman-teman daerah Jawa Timur boleh ikutan. Kalian yang dari luar kota, kalian juga boleh ikutan. Yang kiranya dari kota kalian bisa menjangkau wilayah Juanda, Surabaya, teman-teman boleh ikutan. Nanti kita akan ketemuannya di Bandara Juanda. Mbak Evi, kalau Kendal, Jawa Tengah, kantor cabang di mana? Belum ada teman-teman kantor cabangnya di kota manapun. Jadi SBU tidak ada agen ya teman-teman ya, kita SBU tidak ada agen. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua yang mungkin ditawari umroh mengatasnamakan SBU, kita tidak pernah menawarkan umroh melalui agen. Penawaran umroh SBU hanya lewat akun resmi SBU aja, baik di TikTok atau di media sosial yang lainnya, karena semua pemasaran kita tidak ada agen. Dan SBU itu teman-teman, kita tidak selalu ready, paketnya tidak selalu ready. Kita baru buka keberangkatan kalau pas lagi ada tiket promo kayak sekarang. Nah ini pun juga nggak tahu ya tiketnya sampai kapan, karena sampai saat ini total yang sudah setor paspor itu sudah 16 orang ya. Ini masih sama CS, belum diupdate lagi. Nah jadi kayak gini ya teman-teman ya. Ini begitu kita buka, nah ini langsung pada kirim paspor, bukti transfer, paspor, bukti transfer. Nah ini ya, totalnya sudah 16 orang yang sudah transfer dan sudah kirim paspor gitu. Oke, jadi yang nanyain brosur, caranya kalian bisa dapetin info lengkapnya seperti itu tadi ya. Bulan Oktober ada Mbak? Ada, jadi teman-teman yang tanya, paketnya SBU yang tersedia cuma ada 2. Yang satu yang barusan launching tadi, umroh plus Singapura di bulan Februari tahun depan 2025, dan umroh di bulan Oktober adalah umroh plus Turki. Umroh plus Turki, startnya Jakarta, biayanya 33 juta. Oke. Dari Surabaya flightnya jam berapa? Sekitar sore Kak flightnya. Salam dari saya Umat 9. Hai Kak, hai teman-teman yang udah tergabung ke keberangkatan umroh SBU. Kalau tinggal di Singapura apa bisa nunggu dan berangkat dari Singapura? Nggak bisa Kak Gita, mohon maaf, karena tiket yang kita dapat ini tiket promo Kak, sehingga nggak bisa kalau cuma diambil yang dari Singapurnya aja, tiketnya itu akan jadi mahal gitu ya. Coba aku cek ya teman-teman ya, tiketnya itu kalau kita dari Surabaya murah teman-teman, tapi kalau tiketnya dari Singapura jadinya mahal, jadi nggak bisa start Singapura Kak, harus startnya Surabaya. Start Jakarta dong Mbak Evi, stay tune aja ya teman-teman yang daerah Jakarta. Kalian bisa ikutan umrohnya SBU yang bulan Oktober pas musim sejuk. Musimnya lagi sejuk di Turki, nggak panas, menjelang musim dingin, sudah meninggalkan musim panas. Jadi musimnya enak banget, cocok banget buat kalian yang nggak tahan dingin salju dan nggak tahan panas. Iklimnya pas bulan Oktober tuh kayak di Malang Batu teman-teman. Dinginnya masih dingin-dingin yang sejuk, karena Oktober tahun kemarin aku juga berangkat mendampingi Umat 2 ya. Tahun kemarin itu enak banget udaranya, Oktober enak banget. Cuma karena memang tiketnya udah naik, jadi harganya juga udah naik. Jadi 33 juta keberangkatan umroh plus Turki SBU di bulan Oktober, itu startnya Jakarta. Jadi teman-teman Jakarta boleh ikutan yang di bulan Oktober tadi. Oke, aku baca komen dulu ya teman-teman. Mohon maaf yang komennya kelewat, mohon maaf banget. War SBU harus gercep guys. Iya bener teman-teman, harus gercep ya. Semoga SBU nambah tim lagi, bawa jamaah lagi dan lagi, amin. Terima kasih doanya ke Artika Putri. Semoga SBU makin banyak timnya, makin banyak pertolongan dari Allah, makin banyak jamaah yang bisa kita berangkatkan ya. Oke, yang tanya umroh plus Turki di bulan Oktober tahun ini.
Oke, yang tanya Mbak Evi, kalau mau bikin paspor harus ada surat rekomendasi dari travel. Iya teman-teman, kalau kalian bilang untuk umroh, kalian akan diminta surat rekomendasi. Tapi kalau kalian bilang mau buat wisata, kalian tidak perlu mencantumkan surat rekomendasi. Kak, kalau umroh untuk pasutri bisa nggak ya ambil sekamar? Bisa teman-teman, untuk pasutri bisa ambil sekamar, tapi kalian harus upgrade. Upgrade-nya biayanya sekitar 3 jutaan per orang. Untuk tanggalnya sekitar pertengahan ya teman-teman. Bentar ya, aku... Kalau dari Kuala Lumpur kena ke Surabaya juga ya? Iya Kak Sila, karena kita tiketnya itu start Surabaya. Jadi Kak Sila harus ke Surabaya dulu, mohon maaf. Kita masih belum ada lagi yang untuk umroh start Kuala Lumpur. Mbak, bila sudah daftar tapi karena ada halangan jadi tidak bisa berangkat bagaimana? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi, selain tadi, poin plusnya kalian nggak akan ketipu karena kalian sudah pegang tiket. Tapi ada juga poin minusnya, teman-teman. Poin minusnya adalah karena tiket ini sudah tercetak atas nama kalian. Jadi, kalau tiket sudah tercetak atas nama kalian, itu udah nggak bisa kalian ganti nama. Jadi, misalkan tiketnya digantiin orang lain, itu nggak bisa. Yang bisa, kalaupun memang ternyata ada ini ya teman-teman ya, ada apa, ada halangan sehingga nggak bisa berangkat, itu bisa, tapi masalah berapa biaya yang dicas maskapai. Kalau kalian cancel, itu kita kembalikan ke maskapainya. Jadi karena kita pakai Singapore Airlines, jadi kita akan bantu untuk ajukan cancellation, tapi nanti tergantung biaya yang akan kembali atau hangus sama sekali, itu tergantung maskapainya teman-teman. Jadi SBU tidak bertanggung jawab apabila kalian memang pengen cancel gitu ya. Saya salah satu korban travel abal-abal Mbak, ketipu 30 juta. Semoga Allah ganti ya Kak ya, semangat, pokoknya harus semangat terus. Paspor wisata atau apa Mbak Evi dulu pernah punya tapi kadaluarsa? Boleh teman-teman. Jadi walaupun teman-teman itu sudah punya paspor tapi kadaluarsa, masih boleh dipakai untuk daftar. Tapi nanti setelah daftar segera diperbarui. Nah ini teman-teman ya, ini buktinya kalau kita nggak, teman-teman ya. Nah, ini sama Mbak Lara sudah diisutkan tiketnya. Jadi udah keluar nih tiketnya teman-teman ya. Ini tapi kalau kita lihat kan di layar TikTok nanti bisa kena pelanggaran. Cuma aku mau nunjukin aja ke kalian. Nah, ini sudah langsung diisut tiketnya. Kita pakai Singapore Airlines, langsung ada kode bookingnya dan langsung bisa kalian cek di websitenya maskapai. Jadi itu adalah caranya SBU melindungi kami dan juga melindungi kalian jamaah kami tercinta, supaya udah tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada lagi, sekarang sudah bukan zamannya namanya penipuan-penipuan umroh. Jadi jamaah harus cerdas, nggak boleh gampang termakan tipu rayu travel yang abal-abal, gak boleh gampang termakan godaan. Mau ada orang yang nawarin murah, kalian harus tanya, ini enggak, apa, harus ini enggak, harus apa, harus kritis, kalian harus tanya tiketnya mana, berangkatnya kapan. Oke, aku lanjut ya, balas-balas komen kalian. Pokoknya kalau paspor kalian kadaluarsa itu masih bisa buat daftar ke SBU, karena kita sebetulnya cuma butuh nama kalian. Nama kalian yang ada di paspor. Nanti boleh teman-teman, nanti ini apa, setelah kalian daftar kita isutkan paspor, nanti kalian nyusul. Kalian harus segera perbarui paspor kalian sebelum nanti kita berangkat. Kan ini masih ada waktu 7 bulan. Oke, kita kirim lagi ya. Kita baca lagi. Mbak Evi, Ramadan kemarin ada perjalanan umroh gak dari SBU? Ada. Ramadan kemarin kita kirim 2 grup. Yang satunya umroh
Ramadan Start Solo. Nah, umroh Ramadan Start Solo ini luar biasa teman-teman, karena kita dapat harga tiketnya cuma 5 juta aja. Jadi umrohnya itu sekitar habisnya biayanya sekitar 20-an juta, 20 juta ya, sekitar 20 juta. Itu yang Ramadan. Yang November itu sekitar 16 juta biayanya, karena kita dapat tiketnya promo dari Solo 5 juta. Dan itu ada 3 bis yang kita kirim, ada 3 bis. Lalu ada lagi keberangkatan umroh Ramadan kemarin adalah umroh plus Turki awal Ramadan. Jadi pas awal Ramadan mereka, sebelum Ramadan mereka di Turki, awal Ramadan mereka sudah masuk Mekah Madinah. Gimana caranya daftar ikut bulan Februari? Oke, aku ulang lagi ya teman-teman ya. Caranya daftar gini. Teman-teman yang belum follow TikToknya SBU, follow dulu, lalu buka profilnya SBU ya, buka profilnya SBU. Nah, di profilnya SBU itu teman-teman akan nampak seperti ini ya, akan nampak seperti ini. Ini profil TikToknya SBU. Nah, di sini ada link teman-teman, di sini ada link gini ya, buka, di sini ada link. Nah, teman-teman bisa klik yang paling atas sendiri, atau kalau mau bawa di yang nomor 2 ini. Tinggal klik aja, bilang aja mau daftar umroh plus Singapura bulan Februari yang start dari Surabaya. Nanti akan ada CS-nya SBU yang bales komen kalian. Terima kasih Mbak Evi udah baca komen saya. Selamat maju jaya SBU. Amin, amin, amin. Iya Kak Sila dari Kuala Lumpur ya. Masya Allah, SBU itu keberangkatan yang sekarang kita sudah banyak banget jamaah yang ikutan dari Kuala Lumpur Kak. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman BMI yang ada di Kuala Lumpur sudah banyak yang ikutan SBU. Dan Kak Sila bisa tunggu paket promonya SBU yang start Kuala Lumpur. Jadi yang sekarang berangkat sekarang di Mekah itu ada Kak Hadijah namanya. Beliau juga kerja di Kuala Lumpur dan ikut keberangkatannya umroh plus Mesir. Cuma kemarin Kak Hadijah itu ada sempat beberapa waktu di imigrasi ya, agak lama. Karena terkait ada stempel visa kerja di paspor. Jadi saranku untuk teman-teman BMI yang ada di Singapura ataupun di Malaysia yang mau ikut umrohnya SBU, teman-teman jangan lupa bawa surat izin cuti dari majikan. Nah, jadi itu akan lebih memudahkan nanti di imigrasi, sehingga nggak dikira kita lagi melarikan diri atau melanggar kontrak kerja ya. Jadi teman-teman bisa sambil bawa surat izin cuti dari perusahaan tempat kalian mengeluarkan visa kerja gitu. Pakai SQ ini berangkat kapan Mbak Evi? Kita berangkat bulan Februari 2025 teman-teman. Mbak Evi info dong umroh bulan Oktober. Oke, aku info ya umroh bulan Oktober. Sebetulnya kalau kalian gabung di Tele itu di situ tiap hari itu kita kasih info ke kalian teman-teman. Nah, di informasi penting ini ada umroh yang tersedia itu di bulan Oktober yang start Jakarta ya. Durasinya 12 hari umroh plus Turki. Harganya tiketnya 16 juta, pelunasan 17 juta. Dibayarkan maksimal H-30. Itu masih ada ya, masih ada. Jadi teman-teman yang dari Jakarta mau ikut umroh plus Turki ada di bulan Oktober, biayanya 33 juta. Start Jakarta, berangkat bulan Oktober, umrohnya plus Turki ya. Jadi teman-teman boleh chat CS-nya SBU untuk tanya-tanya atau daftar yang untuk keberangkatan Oktober start Jakarta. Jadi paket SBU sekarang yang tersedia cuma 2 ya teman-teman ya, yang bisa kalian pesen cuma 2. Yang pertama umroh plus Turki bulan Oktober start Jakarta, dan umroh plus Singapura bulan Februari 2025 start Surabaya dengan harga 25.800.000. Yang umroh plus Turki start Jakarta di harga 33 juta. SBU di Surabaya kantornya di mana Kak? Di rumahku teman-teman, di Batu, Malang, Jawa Timur. Boleh ke Batu sekalian sambil jalan-jalan. Neng Evi minta doa biar nggak batal wudhu waktu tawaf. Dulu teh sempet yang di VT hilang. Oke, jadi doanya gini teman-teman ya. Teman-teman kalau mau tawaf, teman-teman wudhu dulu di hotel, wudhu, karena syaratnya tawaf itu harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudhu. Jadi kalau udah kentut udah nggak boleh tawaf, udah harus wudhu lagi. Caranya teman-teman harus mulai batasi konsumsi cairan
dan manis-manis sebelum teman-teman tawaf ya, sudah mulai dibatasi konsumsi manis-manis, cairan dan makanan yang banyak mengandung gas ya, kayak contohnya brokoli, sayur-sayuran itu udah mulai dibatasi. Lalu teman-teman wudhu, setelah itu doa ke Allah. Setelah wudhu itu doa. Habis doa selesai wudhu ya, lalu teman-teman doa, ya Allah, permudahkanlah hamba ya Allah, sebentar lagi hamba mau menunaikan ibadah umroh, mau tawaf, semoga engkau berikan kemudahan untuk hamba, semoga engkau hindarkan hamba dari rasa ingin buang air kecil, buang air besar ataupun kentut, sampai semua prosesi umroh hamba selesai. Insya Allah kalian doa gitu pasti gak akan kebelet. Banyak kok teman-teman, aku udah bawa banyak sekali jamaah umroh, alhamdulillah gak ada yang kebelet banget pipis atau sampai kentut, itu alhamdulillah gak ada. Kita semua dimudahkan. Pokoknya minta ke Allah teman-teman. Kak, di bulan Maulid ada nggak jadwal umroh? Yang Oktober itu Kak, umroh plus Turki. Bun, bisakah daftar untuk umroh plus lebaran 2025? Bisa nggak Bun? Oke teman-teman, yang sering tanya, Mbak Evi kenapa sih SBU itu kok nggak ngadain umroh yang sampai Ramadan akhir sampai lebaran di sana? Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah aku itu aku itu tahu kondisi di Mekah saat 10 hari terakhir Ramadan itu betul-betul crowded banget, dan kita cari hotel itu juga susah banget. Mungkin bisa, tapi hotelnya itu jauh. Nah, kalau hotelnya deket, itu sudah pasti harganya itu ngawur teman-teman. Harganya itu kadang mendekati Ramadan tiba-tiba dinaikkan. Dan aku males teman-teman dengan drama-drama yang seperti itu. Makanya SBU kalau adakan keberangkatan Ramadan itu rata-rata kita ambil yang awal-awal Ramadan gitu. Akhir Ramadan itu kita pakai semua staffnya SBU, timnya SBU itu untuk betul-betul kita juga fokus di 10 malam terakhir, dan hari raya kita fokus untuk lebaran bareng keluarga. Gitu teman-teman. Jadi makanya SBU kenapa alasannya nggak pernah bikin umroh pas lebaran, karena itu. Karena males, banyak sekali dramanya teman-teman. Drama hotel tiba-tiba naik, drama jamaah yang mentalnya nggak kuat umroh Ramadan di sana, ujian di sana crowded, jamaah nanti marah-marah dan lain-lain. Itu banyak sekali drama-dramanya umroh Ramadan. Itu senilai dengan pahalanya. Memang pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah ya. Tapi semoga doakan teman-teman, doakan semoga tahun ini atau tahun depan SBU bisa ngadain keberangkatan umroh yang bisa sampai Idul Fitri di sana. Mbak Evi, paspor baru jadi tanggal 2 Agustus. Oke, teman-teman yang udah ngurus paspor, nih ya aku kasih tahu ya. Soalnya tadi juga ada teman-teman yang udah ngurus paspor tapi baru jadinya tanggal 2 Agustus, kalian tetap bisa daftar dengan cara kirim resi ya. Jadi kalau teman-teman, ini contohnya ya, tadi yang daftar tapi paspornya belum jadi, teman-teman itu akan dapat resi. Resinya itu kayak gini. Nah, ini resinya itu bisa teman-teman buat daftar di SBU, karena kita butuh nama yang tertera di resi itu berarti adalah nama yang nanti akan tertera di paspor kalian. Jadi teman-teman bisa tetap ikutan dengan kirim ke CS resi pembuatan paspor kalian ya. Mbak Evi, Ramadan kemarin ada perjalanan umroh nggak dari SBU? Udah aku jawab ya ini tadi. Kak, untuk bekal umroh yang dianggap besar itu kira-kira berapa Kak? Mau nuker uang tapi masih bingung. Oke, jadi teman-teman pastikan dulu kebutuhan kalian. Kalian identifikasi diri kalian termasuk yang kayak gimana. Termasuk yang suka amal atau nggak suka amal. Kalau kalian suka amal, ya tukar uangnya harus banyak. Kalian termasuk yang suka belanja atau enggak. Kalau kalian tipe yang nggak suka belanja, yang tukarnya dikit nggak apa-apa. Tapi kalau suka belanja ya harus tukar banyak. Kalian termasuk suka beli oleh-oleh atau enggak. Kalian termasuk suka jajan atau enggak. Jadi kalian identifikasi aja diri kalian sendiri. Kalau kalian suka amal, di sana memang kalian niatkan mau bagi-bagi uang, ya tukar uang yang banyak. Tukar 20 juta, 50 juta, nggak apa-apa. Jadi tergantung kebutuhan satu orang dan satu orang lainnya itu beda. Tapi kalau kalian tipe yang aku biasa-biasa aja Mbak Evi, nanti di sana yang penting ada pegangan, ya kalian tukar 1 juta atau 2 juta pun sudah cukup gitu. Karena kalau umroh lewat travel di Indonesia itu rata-rata makan sudah disediakan, hotel sudah disediakan, jadi kalian nggak akan ada tambahan biaya apapun.
Kak Biansyah 86, Mbak daftar dong, kita sudah punya paspor. Boleh Kak Biansyah, silakan, mumpung masih ada seatnya, segera hubungi CSSBU. Mbak Evi, lewat Wawa bisa nggak daftarnya? Bisa teman-teman. Ya gini ya caranya teman-teman, buka profil TikToknya SBU seperti ini. Nih ya, buka profil TikToknya SBU, yang tanya bisa lewat Wawa nggak? Gini. Selanjutnya teman-teman bisa klik link yang ada di sini, teman-teman klik. Nah, selanjutnya nanti di sini yang warna putih ini ada Wawa, teman-teman tinggal klik aja Wawanya. Ya, gitu ya caranya yang teman tanya-tanya yang melalui Wawa. Ada kemungkinan promo nggak ya dalam bulan-bulan Agustus atau September? Wallahu alam Kak John, wallahu alam, karena kita betul-betul nggak bisa memprediksi. Yang namanya tiket promo itu betul-betul nggak bisa kita prediksi teman-teman. Kadang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Suasana cuaca bulan September gimana Mbak? Kalau September itu cuacanya masih ada panas-panasnya dikit, tapi nggak sepanas bulan-bulan ini. Ada cabang di Solo kah? Belum ada teman-teman. Tetap harus vaksin COVID teman-teman. Paspor lama bisa diperpanjang. Pesawatnya di Singapore Airlines dan Scoot teman-teman. Umroh plus Turki 12 hari. Mbak Evi sharing dong, haji dulu apa umroh dulu? Oke, ini kalian tanyanya bukan tanya ke Ustadz ya, tapi tanyanya ke aku. Jadi aku kasih jawaban sesuai dengan apa yang aku jalani dulu. Jadi teman-teman, di keluargaku itu masih menganut paham yang kalau kita punya uang, kita daftar haji dulu, kita setoran supaya bisa dapat nomor porsi haji. Nah itu betul-betul seperti itu, sehingga kayak kakak-kakakku itu mereka itu seperti itu, jalur yang dilakukan seperti itu. Tapi ketika aku teman-teman, aku nggak mau disuruh daftar haji setoran uang 25 juta, nggak mau. Waktu itu pertama kali aku umroh, aku tuh nggak mau teman-teman. Jadi aku mau ketika aku punya uang, pokoknya aku harus umroh. Kalau ada yang tanya kenapa Mbak Evi kok nggak dulu kan haji, karena aku sudah nggak sanggup menahan kerinduanku akan Baitullah ya teman-teman. Aku nggak sanggup menahan kerinduanku akan Baitullah ya Allah. Jadi aku pokoknya pengen segera berangkat ke sana karena terlalu rindu ini nggak bisa dibendung. Akhirnya uang yang udah terkumpul ini tadi aku daftarin umroh, aku berangkat umroh. Nah aku daftar hajinya pas umroh, aku daftar hajinya di Raudhoh. Soalnya aku paham banget nih teman-teman, doa di Raudhoh itu tidak mungkin tertolak. Jadi itu aku manfaatin deh buat daftar haji di Raudhoh. Aku daftar, ya Allah daftar haji tanpa antri, ya Allah amin gitu. Cuma pas itu daftarnya salah teman-teman, karena aku lupa nggak nyebut supaya bisa sekeluarga, aku nggak nyebut supaya bisa naik pesawatnya yang bisnis kelas, ikut hajinya yang VIP. Nah jadi pengalaman buat kalian yang mau daftar haji lewat jalur Raudhoh, lewat jalur sholat malam, kalian sekalian yang minta ke Allah itu sekalian yang pol-polan. Ya Allah minta haji tanpa antri, fasilitas VIP, naik pesawatnya bisnis kelas, nginep di hotelnya ring 1, gitu sekalian aja teman-teman. Karena Allah pasti kabulin. Kalau Allah sudah jamin kabulin, nanggung dong teman-teman, kalian mintanya yang biasa-biasa aja. Sekalian aja minta yang luar biasa. Pasporku expired kak, masih ada kuota berapa? Masih bisa, walaupun paspor expired masih bisa teman-teman dipakai. Mbak ke Kapadokia juga? Enggak teman-teman, enggak ke Kapadokia. Itu cuma ke Istanbul dan Bursa. Terima kasih Kak Tri Wahyu Trisnamurti, Kak Muhammad Faizal Hasan, Kak Planita Wahyu Handayani yang barusan transfer ya untuk daftar, Kak Triana Pujowati. Oh Masya Allah, sambil live ini sambil terus berdatangan ya yang daftar umroh ya. Masya Allah, la baik Allahumma la baik. Semoga niat baik kalian Allah mudahkan, Allah pantaskan kita semua. Memang teman-teman ya, ketika kita sudah punya uang, itu Allah akan uji. Jadi mungkin dulu banget saat kita itu belum punya uang, kita tuh sering pingin umroh, kita tuh sering banget pengen umroh.
Jadi yang terjadi di aku dulu waktu belum punya uang, itu aku pengen banget umroh. Tapi ketika uang ini tadi sudah ada, ujiannya banyak. Yang kepingin beli mobil lah, kepingin renovasi rumah lah. Sementara kalau dipikir-pikir, kita nurutin rumah juga nggak ada habisnya. Kita nurutin anak, nunggu Mbak Evi anak biar nanti masuk kuliah. Nanti kalau anak sudah masuk kuliah, nunggu Mbak Evi anak mau lulusan kuliah. Nanti anak sudah lulus kuliah, nunggu Mbak Evi sebentar lagi masih mau mantuin anak, nikahin anak. Anaknya sudah mantu, bentar Mbak Evi ini masih mau lahiran cucu, gitu aja terus sampai nanti tua, sampai naudzubillah ya, umur kita diambil, kita belum sempat umroh, belum sempat haji. Makanya ujian terbesar itu bukan saat kita nggak punya uang, tapi justru karena saat kita punya uang. Makanya keinginan itu harus kita dobrak ya, harus kita lawan. Kalau sudah punya uang, udah nggak ada yang menghalangi kita buat berangkat umroh. Termasuk juga yang nggak punya uang. Yang nggak punya uang juga harus tetap semangat, kalian tetap bisa berangkat umroh. Ada Kak Sucianik yang barusan juga transfer. Terima kasih teman-teman. Total sudah 19 orang ya, 19 orang. Jadi masih tersisa sekitar 25 kota lagi. Yang Oktober tanggalnya di tanggal 8 Oktober, teman-teman. Yang mau umroh plus Turki, start Jakarta, berangkatnya di tanggal 8 Oktober. Betul tuh Mbak Evi ujiannya. Iya bener, betul banget. Plus Singapura tanggalnya di tengah Februari, pertengahan Februari 2025, harganya 25.800.000. Start Surabaya, durasi 13 hari. Pakai pesawatnya Singapore Airlines ya, pakai pesawatnya Singapore Airlines dengan Scoot. Biayanya berapa Mbak kalau sudah ada paspor? Kalau sudah ada paspor, teman-teman kirim foto paspornya ke CS, kalian akan kita minta DP 12 juta. Flightnya yang umroh plus Singapura, flight dari Surabaya. Yang umroh plus Turki bulan Oktober, flightnya dari Jakarta. Untuk Mbak Diana, tolong anteng di rumah aja ya Anda. Untuk anak umur 5 tahun harganya sama Kak, harganya sama. Biayanya berapa Mbak kalau udah ada paspor? Udah ya. Plus Turki biayanya 33 juta teman-teman. Plus Mesir kapan ada lagi? Plus Mesir sementara belum ada ya teman-teman. Kita ada keberangkatan sekarang. Ini Mbak Lara lagi bawa jamaah umroh plus Mesir. Tapi sekarang mereka udah selesai. Di Mesir, Madinah sudah selesai. Mereka sekarang lagi ada di Mekah. Dan insya Allah bulan depan aku yang akan berangkat teman-teman untuk membersamai teman-teman umroh plus Mesir generasi kedua. Kalau teman-teman tanya, Mbak aku kok ketinggalan sih, kok ketinggalan? Kalian tahu nggak teman-teman yang berangkat sekarang umroh plus Mesir itu mereka sudah daftarnya bulan Februari kemarin. Sama kayak sekarang aku nawarin kalian untuk ikut umroh bulan Februari 2025. Nanti gitu kalau kita sudah berangkat, banyak yang komen, Mbak aku kok ketinggalan ya kok ini. Karena kita memang beli tiketnya jauh-jauh hari teman-teman, supaya hati juga tenang, supaya masih ada waktu untuk nabung, supaya kita nggak terburu-buru mempersiapkan semuanya. Jadi kalian jangan suka menunda-nunda. Kalau sekarang sudah punya paspor, sudah punya dana 12 juta, kalian segera ikutan ya daftar umroh plus Singapura. Berangkatnya bulan Februari tahun depan, start Surabaya. Teman-teman yang ada di daerah Jawa Timur, Jogja, Jawa Tengah yang masih dekat ke Surabaya boleh ikutan. Hotelnya di Madinah kita pakai hotel bintang 3 teman-teman ya, insya Allah jaraknya dekat, jalan kaki. Kalau di Mekah kita juga pakai hotel bintang 3, tapi kita belum bisa info hotelnya ke kalian, takutnya kan itu masih 7 bulan. Kita nggak tahu hotelnya yang tersedia hotel apa, jadi akadku dengan kalian yang kita sama-sama ridho, kita tinggalnya di hotel bintang 3. Itu akad ya teman-teman ya, akad supaya saat teman-teman memutuskan ikutan, sudah nggak ada ganjelan, nggak ada teman-teman tadi rasa takut dibohongi, nggak ada. Yang penting aku udah janji ke kalian hotelnya bintang 3 gitu. Saya pengen umroh tapi belum dapat izin suami. Tenang teman-teman, yang punya, yang megang hatinya suami kita itu adalah Allah ya. Jadi Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Gampang banget caranya, tinggal teman-teman minta aja ke Allah supaya hatinya suaminya dimudahkan, dilembutkan, supaya terketuk hatinya untuk berangkat umroh.
Yang tanya umroh plus Turki bulan Oktober ya teman-teman, durasinya 12 hari, biayanya 33 juta, start dari Jakarta. Kalau kita pertama umroh bawa anak gimana? Nggak masalah teman-teman, yang penting teman-teman sudah ada kerjasama dengan suami ya. Jadi dua-duanya suami istri harus saling menjaga. Kak dari Jepang bisa tidak Kak? Masya Allah ada follower dari Jepang nih. Hai Kak Raden Ayu, bisa banget Kak dari Jepang. Kakak bisa tunggu keberangkatan umroh kita yang start Kuala Lumpur atau start Singapura. Dari Jepang biasanya biayanya lebih murah kalau kakak transitnya di Singapura atau di Kuala Lumpur. Mbak Evi, saya tunanetra. Masya Allah Kak Sinta, minta doanya ya. Insya Allah tanggal 7 Agustus saya berangkat umroh. Aduh merinding aku. Ya Allah, semoga Kak Sinta ibadah umrohnya Allah berikan kelancaran, diberikan umroh yang mabrur. Insya Allah Kak. Masya Allah tuh ujiannya kakak hidup di dunia ini adalah semata-mata hanya sebentar Kak. Dunia kan cuma tempatnya kita mampir aja ya. Insya Allah yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat. Semangat buat Kak Sinta. Mbak mau tanya, kalau di kamar hotel apa tetap jaga aurat? Iya teman-teman, tetap dijaga ya auratnya walaupun di kamar hotel saat kita sedang berniat ihram. Jadi cuma 1 hari itu aja saat kita sedang dalam larangan ihram itu, walaupun kita di kamar harus kita jaga. Nanti kalau sudah selesai tahallul, sudah selesai potong rambut, itu sudah bebas di kamar, mau pakai daster, mau ngelepas jilbab itu sudah boleh. Tapi kalau kita masih dalam larangan ihram, itu masih belum boleh ya. Mbak Evi, apa benar peraturan sekarang harus pakai meningitis? Iya teman-teman, benar. Makanya yang sudah daftar umroh di SBU teman-teman harus segera vaksin meningitis ya. Bun, saya dari Papua, mau daftar umroh bulan September, caranya gimana? Hai Kak Aprilian. Kak, untuk keberangkatan umroh SBU hanya tersisa di bulan Oktober dan bulan Februari. Kakak bisa ikutan yang umroh bulan Oktober, itu umroh plus Turki, start Jakarta. Jadi Kak Aprilian bisa beli tiket dari Papua ke Jakarta, nanti kita ketemu di Jakarta Kak. Biayanya 33 juta. Caranya mudah banget teman-teman, yang mau kontak dengan SBU, teman-teman tinggal masuk ke profil TikToknya SBU seperti ini. Lalu di sini ada link teman-teman, ada link, bisa teman-teman klik. Linknya bisa teman-teman klik. Nah, bisa teman-teman buka linknya. Nah, di sini ada wawanya nih teman-teman, ada wawa. Di sini teman-teman bisa kontak dengan CS-nya SBU. Mbak, saya dari Kalimantan Tengah. Hai Kak Ana Muayana. Bisa Kak dari Kalimantan Tengah, dari manapun seluruh Indonesia bisa ikut umroh lewat SBU. Tinggal teman-teman gabung di titik keberangkatan. Untuk umroh plus Turki bulan Oktober ke Jakarta, untuk umroh plus Singapura bulan Februari ke Surabaya. Kak, kalau upgrade kamar pasutri berapa? Kalau nggak salah 3 juta per orang. Umroh akhir tahun belum ada. Yang Februari Madinah dulu Kak Quinsa, baru Mekah. Bun, Akang mau berang. Amin, semoga diberikan kelancaran ya. Paket umroh Turki ada teman-teman, paket umroh plus Turki di bulan Oktober, durasi 12 hari, start Jakarta, harganya 33 juta. Hotel bintang 3-nya di Mekah yang jalannya nanjak nggak? Jadi teman-teman, kita selama ini yang kita pakai itu Le Méridien Tower. Le Méridien Tower itu pakai shuttle bis, tapi naik bisnya itu cuma 2,5 menit. Jadi bisnya itu cuma sebentar aja. Tapi jalannya enak, nggak ada tanjakan, lurus, dan kita nggak capek. Karena terminal bisnya itu ada di bawahnya WC3. Jadi di WC3 itu ada eskalator turun ke bawah, jalan cuma dikit, dan jalanannya juga nggak panas. Di situ udah ada bisnya Le Méridien, kita bisa langsung ke hotel Le Méridien. Nah, itu salah satu hotel bintang 3 yang kita pakai. Kalaupun kita nggak pakai di Le Méridien, kita pernah pakai di Grand Almasa, teman-teman. Grand Almasa itu ada di belakangnya Tower Zamzam.
tapi nggak pakai shuttle bis. Tapi kalau aku disuruh milih antara Grand Almasa atau Le Méridien, aku akan lebih milih Le Méridien yang pakai shuttle bis. Karena walaupun pakai shuttle bis teman-teman, tapi jalan kakinya cuma sebentar. Tapi kalau di Grand Almasa nggak pakai shuttle bis, tapi jalan kakinya banyak gitu. Mbak Evi, biaya umroh udah all in, apa aja yang harus disiapkan sendiri? Yang harus disiapkan sendiri koper. Oh iya, aku lupa, aku tadi mau spill koper ya buat kalian. Bentar ya, kalian tunggu. Dan aku mau request ke Mbak Lara supaya Mbak Lara bikin, aku udah pernah sih teman-teman bikin konten tentang jarak dari Hotel Le Méridien, mulai dari keluar hotel sampai nyampe di pelataran Masjidil Haram udah pernah. Tapi nanti aku mau minta Mbak Lara ya supaya dia live TikTok untuk ngasih tahu kalian jaraknya. Kami sampai usia lanjut ini belum pernah ke Mekah. Apa ini juga ujian? Semangat Kak Sri Rezeki, minta aja ke Allah, gampang banget. Kalian yang sampai sekarang lagi nonton liveku ya, nih ini penting banget ya teman-teman, penting banget. Aku bentar, kalau naik bis itu bayar lagi nggak Mbak Evi? Nggak, bisnya gratis 24 jam nggak pakai bayar. Bentar, aku mau tahu nih ya, dari 245 orang itu yang belum pernah umroh siapa? Coba teman-teman komen. Saya gitu, yang belum pernah sama sekali ke Tanah Suci, aku pengen tahu. Aku pengen tahu, ada nggak sih di yang nonton liveku ini tapi masih belum pernah umroh sama sekali? Oke, ada nggak? 19, 20, 22, 24. Oke. Pengen tahu nih aku berapa orang yang nonton umroh, nonton live ini tapi belum pernah. Oke, bentar ya. Aku mau ajarin kalian untuk daftar umroh cuma dengan biaya nggak sampai 100.000 gratis malah. Oke, ternyata banyak ya. Masya Allah, tabarakallah, kalian dengerin ya. Kalian yang belum pernah umroh, tapi kalian tiba-tiba nyantol di liveku ini, kalian dengerin ya, dengerin. Ibu-ibuku, bunda-bundaku, ayah-ayahku, teman-temanku, mbak-mbak, mas-mas, Allah mentakdirkan kalian nonton liveku ini itu bukan suatu kebetulan. Tahu nggak teman-teman, kalau live ini adalah undangan. Jadi Allah ngundang teman-teman, ini Allah lagi ngundang teman-teman untuk datang ke Baitullah. Tapi Allah pengen sampaikan bahwa kalau Allah sudah ngundang, itu sudah jangan lagi mikirin, Mbak Evi, aku ini ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan. Mbak Evi, hutangku masih banyak. Mbak Evi, aku cuma pedagang gorengan, biaya sehari-hari pas-pasan. Jangan teman-teman, jangan mikir itu sama sekali. Kalau Allah sudah ngundang, maka Allah akan mendatangkan pertolongannya, rezekinya dari arah yang tidak pernah kalian sangka-sangka. Yo, sekarang yang mau aku kasih cara supaya tahun ini juga teman-teman bisa umroh, nggak pakai uang sama sekali. Komen mau, coba komen mau. Nah, ini tadi kan kita sudah kasih info nih buat yang sudah punya paspor, buat yang sudah punya uang, supaya mereka daftar umroh. Nah, sekarang aku mau kasih nih semangat buat teman-teman yang belum pernah ke Baitullah sama sekali. Kalian juga layak untuk datang ke Baitullah, teman-teman. Nggak ada yang membedakan. Sampai sana, itu nggak ada yang membedakan. Semua pakai kain ihram putih. Nggak ada yang kainnya itu merek. Ada mereknya pun nggak ada. Nggak ada yang di sana pakai pangkat jenderal pun nggak ada. Semuanya di matanya Allah sama. Oke, kalian dengerin ya. Kalian dengerin baik-baik. Allah berjanji kepada hambanya yang bangun di sepertiga malam. Kalau kita bangun di sepertiga malam, lalu kita minta ke Allah, maka Allah akan mengabulkan. Siapa yang nggak percaya? Pengen tahu aku, siapa yang nggak percaya sama janjinya Allah? Ada nggak yang nggak percaya sama janjinya Allah? Percaya atau nggak? Percaya atau nggak sama janjinya Allah? Oke, kalau kalian sudah percaya, berarti kalian sudah tahu dong
Sudah tahu dong caranya? Nanti malam bangun di sepertiga malam, minta ke Allah, ya Allah, takdirkan hamba tahun ini juga bisa datang ke Baitullah, ya Allah, dengan keadaannya sebaik-baiknya, bersama dengan seluruh anggota keluarga hamba. Engkau yang atur ya Allah, Engkau yang atur ya Allah, hamba percaya Engkau pasti akan kabulkan doa hamba. Titik. Udah. Setelah itu udah percaya, hatinya udah jadi hatinya calon jamaah umroh. Kesalahan kalian tahu nggak apa kesalahan kalian? Kesalahan kalian tadi sudah tiap hari tahajud tapi nggak berangkat umroh karena doa kalian itu hanya ada di mulut, nggak ada di hati. Kalian nggak mempercayai. Kalian minta ke Allah, ya Allah, minta naik haji ya Allah, tapi kalian di dalam prasangka kalian masih gini. Kalau ngobrol di warung kopi atau ngobrol ibu-ibu arisan masih bahas sekarang itu di Indonesia kalau kita mau haji itu kita harus nunggu 35 tahun. Nah, itu omongan kalian, prasangka kalian itu nggak sama dengan doa kalian. Kalian minta haji tahun ini, tapi kalian masih percaya kalau daftar tunggu haji itu 35 tahun. Ayo, di sini sekarang siapa yang percaya daftar tunggu haji 35 tahun? Coba. Nggak ada, teman-teman. Haji itu nggak ada daftar tunggu. Yang punya Baitullah itu Allah. Yang punya Baitullah itu Allah, teman-teman. Jadi nggak ada namanya daftar tunggu. Nggak ada namanya daftar tunggu. Doanya kalian ngomong aja ke Allah, ya Allah, izinkan hamba tahun ini juga berangkat ke Baitullah untuk umroh, ya Allah, bersama dengan seluruh keluarga hamba dengan keadaan yang sebaik-baiknya, dengan uang yang banyak. Di sana hamba bisa amal yang banyak, ya Allah. Di sana hamba bisa beli oleh-oleh yang banyak untuk tetangga hamba, untuk saudara hamba. Ngomong aja ke Allah, Allah pasti kabulin kok. Tapi kesalahan kalian itu, setelah kalian doa, kalian udah gak percaya lagi. Kalian kembali lagi ke kehidupan kalian yang masih mikirin cicilan. Cicilan ya udah dibiarin aja. Yang penting punya cicilan atau enggak, punya penghasilan atau enggak, kalian sudah harus siap sebagai calon jamaah umroh. Nah, salah satu tanda kesiapan kalian, kalau kalian sudah ini ya, kalian sudah, aduh Mbak Lara ini tolong jangan WA dong, itu notifikasinya keluar muncul di HP, jadi aku nggak fokus live-nya dia ini. Jadi teman-teman ya, kalau kalian sudah sholat tahajud, sudah minta di sepertiga malam, Allah pasti kabulkan. Pagi harinya, ya udah kalian tinggal senyum gitu. Kalau ditanyain suami, "Ma, kenapa sih hari ini kok senyum-senyum?" "Ya Pak, soalnya alhamdulillah tahun ini insya Allah kita semua sekeluarga sama anak-anak bakal berangkat umroh." Terus suami kaget, "Mama, ada-ada aja. Orang papa aja gaji pas-pasan untuk bayar biaya bulanan." Terus kalian jawab, "Tenang Pak, yang akan berangkatin kita Allah. Dan Mama sudah doa di sepertiga malam supaya tahun ini Allah kabulkan kita sekeluarga sama anak-anak umroh. Jadi Papa gak usah khawatirin. Yang berangkatin Mama bukan uangnya gajinya Papa kok. Yang berangkatin Mama itu Allah. Jadi kita sekarang tinggal siapin, ya Pak." Terus udah mulai sore, siang suami udah kerja, anak-anak udah sekolah. Si ibu calon jamaah umroh ini ngapain? Belajarlah, baca buku, punya buku, beli buku. Itu tandanya teman-teman memang sudah calon jamaah umroh. Gitu loh teman-teman. Jangan belajarnya nunggu kalau udah daftar baru dikasih buku panduan. Itu pun ya teman-teman, itu pun bacanya kalau udah mendekati keberangkatan. Baca buku nih, Mbak Evi aja yang udah balik-balik ke Baitullah, aku selalu baca buku ini teman-teman, buat haji dan umroh supaya untuk belajar. Nah, dibaca, oh doanya ini, oh kita doanya kalau ambil mikot itu ini ya. Terus oh berarti aku harus beli ini ya, beli manset, beli kaos kaki, mulai di list deh itu, oh apa aja yang harus dibeli. Jadi itu adalah mindsetnya orang yang percaya, karena Allah itu beserta prasangka hambanya. Kalau kalian sudah doa, lalu kalian lanjutkan dengan kepercayaan kalian yang tinggi bahwa doa kalian akan terkabul, lalu kalian imbangi dengan ikhtiar kalian, dijamin teman-teman, pasti tahun ini juga kalian bisa umroh. Yuk.
Ini aku bantu untuk sematkan linknya ya teman-teman ya. Aku bantu untuk sematkan linknya bentar. Ini ada buku tuntunan haji dan umroh. Harganya kalau di aku ini 67.000, itu dapat 2 buku. Bentar. Oke. Tadi itu ya 301 orang nih yang mau umroh juga tahun ini, mau haji tanpa antri. Coba deh dites. Kalian check out nggak kira-kira buku ini? Coba aku mau tahu. Kalau uang untuk haji 300 juta belum punya, tapi uang 60.000 sudah punya. Coba aku mau ngetes niat kalian untuk haji itu sudah serius atau enggak nih. Ini 67 ini dapat 2 teman-teman. Yang satu buku panduan haji dan umroh, yang satu ini dibuat khusus untuk panduannya ibu-ibu, khusus wanita. Jadi di sini bahas masalah haid, masalah auratnya ibu-ibu dan lain-lain. Jadi dapat 2 bundle buku ini ya. Coba aku mau tahu. Yang tadi ngaku katanya pengen umroh tahun ini, pengen haji tahun ini juga tanpa antri. Aku pengen ngetes seberapa besar teman-teman keinginan kalian, seberapa besar. Kalian wujudkan dengan beli buku dulu deh. Beli buku dulu ya. Jadi kan tadi kalian minta tipsnya. Nanti malam 1/3 malam kalian minta ke Allah, besoknya langsung belajar, langsung baca-baca doanya apa tiap hari. Terus malam suami baru pulang kerja, setelah suami selesai mandi dan lain-lain, kalian ajak tuh muter-muter di meja. Kalian bilang, ya ini yang sebelah sini ini namanya pojokan ini namanya Hajar Aswad, yang pojokan sini namanya Rukun Yamani. Yuk kita belajar, kita manasik dulu, persiapan Pak. Kita kan liburan sekolah anak-anak, kita mau umroh sekeluarga. Suami malah ketawa-tawa. Aduh mama, ada aja orang biaya umroh sekarang berapa? Kalau 5 orang ini sama anak-anak kita bayar berapa? Tapi si ibu ini tadi tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa Allah akan mengabulkan doanya di 1/3 malam dan Allah beserta prasangka hambanya. Jadi tiap hari ibu ini muterin meja, oh kalau dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad itu bacaannya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh gitu. Ya udah, terus kalau yang ini bacaannya ini ya. Oh, yang ini bacaannya ini ya. Terus si ibu ini tadi belajar terus karena dia ikhtiar. Dia nggak cuma doa tapi dia juga ikhtiar. Bukunya dibaca, belajar. Lalu dia belajar haji juga. Oh, kalau haji nanti namanya prosesinya itu wukuf di Arafah. Kita di Arafah itu harus apa aja sih yang kita lakukan? Nah, kalian ngaku kepingin ke Baitullah ya. Ngaku kepingin ke Baitullah, ngaku rindu sama Baitullah. Tapi doa pun gak pernah. Belajar pun gak pernah. Ditawarin beli buku pun gak pernah, gak mau. Sampai sekarang ini masih ada yang padahal tadi habis check out jilbab, tadi habis check out skincare, tadi habis check out bedak ya, yang ngaku kepingin ke Baitullah. Tapi saat ada nih Mbak Evi maksa buat beli buku buat haji dan umroh, nggak di check out dengan alasan, aduh nggak deh, nanti baca aja di Google. Aduh nggak deh, nggak kebaca. Teman-teman kalian kalau cuma baca buku lewat Google, kalian nggak akan kebaca. Ayo, yang tadi kalian udah check out skincare, udah check out baju, udah check out jilbab, udah check out tas ya. Kalian kalau nggak sampai nggak check out buku tuntunan haji dan umroh, betul-betul nggak bisa dipegang omongan kalian palsu ibu-ibu ya, nggak boleh ya. Jadi gitu ya, udah aku kasih tahu ya caranya. Jadi adil, malam ini tadi live-nya adil. Buat yang sudah punya paspor, sudah punya uang, yuk ikutan daftar di umroh plus Singapurnya SBU bulan Februari 2025. Yang belum punya uang, belum punya paspor tapi pengen ke Baitullah juga udah aku kasih tahu caranya. Gampang banget kan caranya. Kalau belum punya uang buat beli buku, nggak apa-apa, yang penting nanti bangun 1/3 malam minta ke Allah, doa ke Allah, dan mulai besok pagi udah mulai harus senyum calon tamu Allah. Kalau ditanya tangga ngapain, senyum dalam hati,
aduh mau ngomong tapi nanti takut riak, tapi ini kan senyuman soalnya tahun ini mau berangkat umroh gitu. Teman-teman ditanyain orang tua, kamu kenapa sih senyum-senyum terus dari kemarin? Iya bu, doain ya, soalnya tahun ini mau berangkat umroh, ngajak ibu, ngajak bapak, ngajak suami, ngajak anak-anak gitu dong. Itu baru top. Jadi jangan nganggep kalau Allah itu, kemampuannya Allah itu terbatas. Jangan nganggep itu ya teman-teman ya. Allah itu kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah itu luar biasa, tak terbatas. Sudah banyak banget followernya SBU yang mengamalkan ini, dan tahun ini juga mereka bisa umroh, mereka bisa haji bahkan tanpa antri. Banyak banget. Jadi kalian udah jangan percaya berita yang ngomong kalau haji itu harus nunggu 35 tahun. Jangan percaya, itu hoax ya, itu hoax. Haji itu nggak pakai nunggu, haji itu langsung bisa berangkat. Nanti malam minta ke Allah, ya Allah minta haji tahun depan ya Allah tanpa antri, pasti Allah akan kabulkan ya. Masya Allah, udah berapa jam ini tadi teman-teman live ini, sampai udah capek banget nih ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Udah check out Mbak Evi sayang, keren. Aku doain teman-teman semuanya tanpa terkecuali, baik yang sudah beli buku tuntunan, yang belum beli, aku doain semuanya bisa berangkat umroh dan haji secepatnya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebetulnya aku mau akhiri live ini, tapi karena tadi aku sudah janji ya buat spill koper buat kalian yang mau ikut umroh di SBU tapi belum beli koper. Jadi bentar ya, aku ambil dulu kopernya, jangan kemana-mana, bentar aja. Bentar nih, kalau nggak dipajang gini bukunya nanti TikToknya ngambek. Bentar. Bentar ya. Oke, jadi karena di SBU teman-teman, kita nggak ngasih kalian koper. Teman-teman yang mau umroh bareng SBU atau ada rencana, teman-teman boleh mulai nyicil kopernya mulai dari sekarang. Aku sepil ya, ini salah satu koper yang aku rekomendasikan. Bentar, aku cari linknya dulu. Bentar ya. Koper mana ya, koper. Apakah habis koper? Bentar. Oh, habis terjual. Nggak bisa spill teman-teman, kopernya habis terjual. Bentar, tuh. Iya, ternyata habis terjual teman-teman, jadi aku nggak bisa spill ya. Kopernya ini nanti kalau sudah restock lagi aku akan info ke kalian ya. Ini nggak bisa spill karena ternyata kopernya habis terjual. Aku spill ini aja yang udah daftar atau udah ada rencana bentar lagi mau traveling. Kalian beli ini aja deh teman-teman ya. Kalian beli ini karena ini akan menyelamatkan kalian di bandara. Kalian wajib satu jamaah punya ini. Paling nggak kalau kalian beli satu keluarga berangkat, satu orang aja punya ini akan menyelamatkan. Ini apa? Ini timbangan koper ya. Ini harganya 43.000, tapi betul-betul menyelamatkan banget. Yang mau ikut SBU, ziarah 2 negara atau umroh, teman-teman boleh beli timbangan koper ini. Karena kalau nggak aku ingatin gini, kadang-kadang teman-teman lupa. Ayo yang udah daftar SBU, udah mau berangkat tahun ini atau tahun depan, kalian segera beli timbangan koper ini. Karena nanti kalau nggak aku ingatin gini, kalian sering lupa. Ini gampang banget pakainya, tinggal digantung gini, nanti di sini kopernya, di sini akan ada angkanya. Karena kalau sampai kelebihan bagasi itu bayarnya akan sangat mahal sekali.
Mbak pesen bukunya di mana? Di Keranjang Kuning Kak. Pesen bukunya di Keranjang Kuning. Ini aku sematkan ya linknya. Maaf nggak bisa spill koper teman-teman ya, karena ternyata stoknya udah habis. Laris banget nih kopernya, stoknya sampai habis. Nih ya teman-teman, buku haji dan umroh yang aku rekomendasiin. Udah check out Mbak Evi, bila hari ini juga udah beli buku amalan di Tanah Suci. Oh Masya Allah. Untuk bagasi 25 kilo, kabin 7 kilo. Aku udah beli Mbak Tuto yang direkomend Mbak Evi. Ih keren, nanti kita kembaran ya. Masya Allah, jawabannya SBU itu nurut-nurut. Itu mereka kopernya pada Tuto, semua kembar semua. Karena aku rekomendasiin karena dia awet teman-teman, dan harganya murah. Masya Allah, amin 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 semua teman-teman. Pokoknya beli kiswah. Ini yang belakang ini belinya di Pasar Kakiyah ya. Nanti kalau teman-teman pas umroh kalian bisa ke Pasar Kakiyah. Di Pasar Kakiyah itu aku beli ini. Harganya sekitar 350.000 gitu, kalau nggak 400.000. Kalau di Indonesia nggak mungkin boleh, sudah jutaan. Oke teman-teman, kita akhiri live-nya dulu ya karena udah malam. Terima kasih banyak sudah join di live hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Kita berjumpa di live kita selanjutnya insya Allah besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pamit dulu.